Baik, Assalamualaikum dan selamat siang ibu-ibu sekalian. Sudah menunggu lama, Bu? Baik. Perkenalkan, Bu, nama saya Zulfi Zain. Saya mediator bersertifikat yang alhamdulillah diberikan amanah oleh pihak pengadilan untuk mencoba menyelesaikan masalah yang ada pada ibu-ibu sekalian ini. Jadi sebelum itu alangkah baiknya nih kita kan berkenalan terlebih dahulu. Ada ibu yang jilbab kuning nih, namanya siapa, Bu? Baiklah, perkenalkan nama saya Dian Biola. Saya berasal dari Tebing Tinggi. Oh, dari Tebing Tinggi ya. Ibu ini? Saya Wanaza, saya juga dari Tebing Tinggi. Oh, dari Tebing Tinggi. Oh, kakaknya. Oh, ini kakak adik ya? Iya. Ya, saya juga sudah mendengar dari pihak pengadilan, dari hakim yang mengurus perkara ini kan, ceritanya nggak salah ibu-ibu sekarang ini ingin bermediasi ya tentang hak asuh ibu. Baik. Jadi sedikit saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang ada di sini sangat bersyukur sekali. Karena apa? Karena masih diberikan peluang untuk bermediasi. Mediasi ini banyak keuntungannya, Bu. Yang pertama, kita hemat waktu, hemat biaya. Dan juga kalau kita berharap ke pengadilan tanpa mediasi, kita belum tentu mendapatkan apa yang kita mau. Jadi mediasi ini kita mencari masalah di tengah masalahnya, kita cari jalan tengahnya gitu. Karena kalau kita berharap di pengadilan, kita berjalan sesuai jalur hukum, itu bisa jadi apa yang kita inginkan nggak kita dapatkan, malah bisa jadi rugi yang ada sama kita bukan itu. Itu sedikit tentang mediasi. Jadi mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, atau yang sering orang bilang itu kekeluargaan lah, ya mencari perdamaian itu dengan cara kekeluargaan. Baik, jadi kita juga sudah berkenalan. Saya itu alhamdulillah ditugaskan dan diamanahkan, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi apa yang ibu-ibu inginkan lah kan gitu. Jadi sedikit juga saya sampaikan, saya di sini tidak berpihak kemanapun karena kita juga baru kenal nih kan. Jadi saya tidak berpihak, saya tidak membela ibu ini, tidak membela ibu ini, tapi melainkan kita sama-sama mencari jalan tengahnya gitu. Baik, sebelum kita lanjut juga ke permasalahan pokoknya dan ibu-ibu sekalian, kita juga memerlukan yang namanya tata tertib lah kan gitu, biar juga jangan ada keributan, kericuhan, dan juga hal-hal yang nggak kita inginkan nantinya. Jadi yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak, kedua belah pihak ini secara bergantian kan begitu nantinya. Jadi apa yang ibu inginkan dan apa juga yang ibu inginkan nanti sampaikan, akan saya beri waktu kan gitu. Saya berikan peluang untuk menyelesaikannya kan gitu secara bergantian nih nanti. Yang pertama. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dan dari kedua belah pihak, dan juga saya juga nanti akan mendengarkan cerita-cerita dari kedua belah pihak di sini. Kemudian saya nantinya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan kan gitu. Jadi nanti saya akan mengulanginya lagi. Jadi istilahnya memastikan nih, saya akan memastikan ibu-ibu sekalian apakah benar-benar itu yang ingin disampaikan kan gitu, apakah benar-benar itu yang ingin dilakukan kan seperti itu. Jadi saya harap juga kepada ibu-ibu sekalian, kalau nanti kita ada pertemuan lagi, bahkan mulai hari ini jangan ada yang namanya membawa senjata tajam ya, karena itu berbahaya. Jadi tidak ada membawa senjata tajam, tidak boleh membawa bodyguard kan itu, pengawal itu jangan dulu kita libatkan, karena ini kita bermediasi ingin menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Baik. Itu sekilas tentang aturan-aturan kita nantinya gitu kan. Jadi dan juga dalam mediasi ini nanti ibu-ibu sekalian akan menjalani yang namanya kaukus. Saya akan mendatangi secara satu persatu
dari ibu-ibu sekalian yang mungkin nanti akan diperlukan jika diperlukan kaukus ini. Jadi kaukus ini adalah mencari fakta-fakta ataupun mencari penjelasan dari satu ke satu, tidak langsung seperti ini. Tapi nanti saya mungkin menghubungi ibu, saya juga akan menghubungi ibu. Mungkin kan ibu ada yang disampaikan tapi enggan dibicarakan di sini, tapi nanti kita empat mata bisa kita bicarakan, gitu juga sebaliknya Bu ya. Jadi nanti kita akan ada kaukus itu jika diperlukan, dan saya berharap ibu-ibu sekalian ini bisa bekerja sama dengan baik lah, kan itu bisa mengungkapkan biar cepat selesai masalah kita ini. Jadi langsung saja kan, saya juga agar bisa lebih mengetahui nih masalah detailnya nih. Kita akan masukilah ke inti masalahnya. Saya juga ingin mendengarkan penjelasan dari ibu sekalian, kan gitu. Saya harap kita bisa berjalan dengan kondusif ya. Nah, boleh ke ibu siapa dulu yang mau menjelaskan nih ceritanya nih? Siapa yang mau ingin menjelaskan? Mungkin karena kakak saya yang lebih duluan, jadi cerita sekarang ke kakak saya. Nah, silakan ibu. Jadi ayah kami ini baru meninggal. Terus ibu saya kan sendiri di rumah karena anaknya cuma dua. Adik saya ini udah kerja dan di pindah kota. Sementara saya sudah berkeluarga juga. Kami berdua ingin sama-sama merawat ibu kami. Cuman saya pikir adik saya kan dia bekerja, dia sendiri juga. Kalau misalnya adik saya bekerja, otomatis ibu saya sendiri juga dong di rumah kan. Dan saya kan berkeluarga, kalau misalnya saya lagi kerja, ada pasien di rumah nomor ibu. Udah, itu ibu, ibu boleh berbicara mungkin. Tapi kan Pak, emang posisinya saya siang bekerja, tapi kan nggak selamanya saya kerja. Saya kerja juga nggak 24 jam. Saya tuh sendiri, kakaknya nikah. Kasihan lah ibu sama saya. Lainnya pun kan gimana bilangnya, nggak mungkin saya tinggal terus ibu gitu loh. Kan ada waktu kayak saya tuh ada cutinya kayak Jumat, Sabtu, Minggu tuh saya cuti kan bisa sama saya. Malam pun kan bisa juga ada waktu sama saya. Nggak selamanya ibu tuh sendiri gitu loh. Ada lagi Bu? Ini itu aja. Jadi dari pembicaraan saya dengar nih kan, kepada ibu-ibu sekalian, jadi ibu-ibu ini ingin sama-sama merawat ibu kandungnya ya, semenjak kepergiannya. Itu ya sangat tulus hati ibu-ibu ini sekalian sehingga memperjadikan ini pertikaian, kan gitu. Sungguh mulia hati-hati ibu sekalian karena memperebutkan hak asuh ibu. Jarang orang seperti ini. Orang biasanya itu yang lain-lain itu kan banyak masalah yang datang kepada saya itu masalah hak waris lah kan gitu, masalah harta. Ini salut saya kan gitu, memperebutkan merawat ibu kandungnya. Jadi tadi saya dengar juga ibu ini selaku adik belum menikah ya, belum menikah, tapi sudah bekerja dan tinggal sendiri. Adik ini berharap ibu sama saudara sama ibu untuk menemani di rumah sekaligus bisa merawatnya kan gitu. Kalau kakaknya ini tadi udah menikah ya, berkeluarga ya, dan juga ingin merawat kan seperti itu. Ada yang merawat di rumah? Ada Pak. Ada ya. Ada suami saya, anak saya, dan dia kan punya rumah kerja gitu Pak. Ini bisa terlibat saja kan. Jadi ini mungkin saya akan mencoba mengasih saran nih kan itu kepada ibu sekalian, karena hal ini mungkin sangat mulia jika saya putuskan begitu saja kan gitu. Jadi gimana nih saya akan memberikan jalan tengahnya. Mungkin dari ibu-ibu sekalian punya saran gitu, ataukah emang bersikeras nih mau merawatnya secara sepihak, ataukah punya saran lain nih. Mungkin selama perjalanan ke sini terpikir, oh untuk apa sih ribut sama kakak kandung saya, untuk apa sih ribut sama adik kandung saya, kan gitu. Mungkin
pas di perjalanan ke sini berpikir gitu, udahlah saya ngalah atau gimana. Ini mungkin ada. Saya nggak berpikir kan Pak, karena jarak kerja adik saya ini di kota adik saya ke rumah saya juga yang nggak jauh kali, paling 4 jam gitu. Jadi kalau misalnya weekend kan dia bisa pulang Pak untuk melihat ibunya. 4 jam, bayangin aja 4 jam tuh waktu yang cukup lama untuk perjalanan, apalagi saya perempuan. Gimana? Kan nggak mungkin, nggak bisa banget. Kan kamu kerjanya dari libur kerja dari Jumat sampai Minggu kan? Bisa lah itu. Tapi itu waktu yang 4 jam, Pak tega. Benar-benar. Nah, jadi di sini nanti kita akan membuat atas nama kan gitu kan untuk perdamaian kita nantinya. Jadi kan saya membutuhkan poin-poin ini dulu. Nah, jadi apa yang kita lakukan, apa yang mau kita perjanjikan, apa yang ingin kita jalankan, nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan selanjutnya. Tapi saya berharap di pertemuan kali ini adalah suatu hal yang baik lah, langkah yang baik pada ibu-ibu sekalian yang sangat berbakti lah kepada ibu ini kan gitu, dan juga jangan mengecewakan nantinya kan gitu. Nah, ini saya akan memberikan opsi nih kepada ibu-ibu, mungkin boleh dijawab nantinya ya. Opsi yang pertama, saya memberikan saran kan gitu, bahwasannya bagaimana nih jika ibu-ibu sekalian dibagi waktunya gitu. Jadi mungkin jangka waktu seperti misalnya 1 bulan atau 2 bulan, selama 2 bulan di rumah ibu ini, baru nanti 2 bulan selanjutnya rumah ibu ini. Itu gimana kira-kira? Berarti itu kan yang capek ibu saya dong Pak. Misalnya 2 bulan, waktu 2 bulan. Nanti 2 bulan ibu saya ke rumah ini. Habis itu nanti 2 bulan lagi di kota saya. Capek dong ibu saya. Ya benar emang. Mungkin ditambah waktunya atau emang mau tinggal 1 bulan? Soalnya gini aja, daripada 3 bulan pada Kak, sebulan. Sayang ibu capek. Kan ibu lebih lama dapat nih misalnya 3 bulan pakai sebulan pakai Kak gitu loh. Kakak kan udah tua, saya bukan udah tua sih, kakak kan udah nikah, udah punya anak, udah punya suami juga, udah ada kawan. Sementara aku sendiri, aku nggak punya kawan. Ibu kan lebih tua. Ibu capek dong. Kan kamu cuma 1 minggu libur, kamu nggak cuma aja. Juga. Jangan terlalu panas lah kan gitu. Jangan ambil emosi karena ini langkah baik. Jangan sampai niat baik kita ini menjadi bala untuk kita kan gitu. Saya pun tidak mau ribut kan Pak dengan adik saya. Kadang cuma berdua. Benar. Ya. Itu tadi kan saran tuh kan itu, berarti sarannya ditolak nih kan itu. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita terpikir lagi tentang hal-hal yang baru gitu kan. Mungkin terpikir juga untuk menjalankan hasil mediasi ini dengan baru kan itu. Nah, jadi di sini saya juga ingin menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian kan, sangat bersyukurlah istilahnya mediasi ini bisa diselenggarakan. Baik, mungkin untuk hari ini itu sajalah kan itu kan, saya hanya ingin mendengar dulu ceritanya. Jadi nanti saya mungkin bisa memikirkan apa yang bisa kita lakukan mungkin, dan juga apa mungkin dari ibu sekalian yang ingin dilakukan. Tadi kan saya terpikir sepintas tuh mengenai waktu, tadi kan jangka waktu saya terpikir sepintas. Jadi mungkin nanti setelah pulang dari sini saya bisa berpikir lagi, dan juga ibu juga mungkin juga bisa berpikir lebih jernih lagi kan gitu, tanpa emosi. Jadi mungkin juga saya akan melakukan yang namanya kaukus tadi lah sepertinya kan gitu. Misalnya hal kayak gini nggak bisa kita selesaikan, mungkin kaukus nanti bisa kita lakukan, itu pun atas izin dari kedua belah pihak lah nantinya kan gitu. Baik, mungkin itu hari ini itu sajalah yang dapat kita lakukan. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya, yang bersedia datang ke kami dan mempercayakan saya sebagai mediatornya gitu. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian, karena saya bisa menemukan orang yang baik di dunia ini, karena ibu-ibu sekalian memperebutkan hak asuh ibu
Baik, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf lah Ibu kan, karena kita juga sama-sama manusia kan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Intinya saya berterima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri ya. Jadi kira-kira waktu pertemuan kita kapan lagi nih? Ada waktu ibu-ibu sekalian ini untuk kita lakukan mediasi lagi. Menurut saya ini tanggal 20 ya. Ya 20 berarti tanggal 22 ya. Kira-kira jam berapa? Jam 10 pagi di pengadilan ini ya. Baik. Jadi dari jam 10 tanggal 22 ya. Baik, kita nanti di lusa atau di tanggal 22 jam 10 tepatnya kita akan bertemu lagi. Mungkin kita akan menyampaikan hal-hal yang baru lagi. Mungkin kita juga bisa mendapatkan solusi nantinya, karena mediasi ini dengan kesannya yang menghemat waktu, saya harap kita dalam beberapa pertemuan juga sudah selesai, karena kita juga sama-sama bapak-bapak ibu ini kan punya kesibukan juga kan. Kita juga yang namanya manusia ingin masa itu cepat selesai kan, seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bu.